Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini kita mau baca lagi pesan dari kolom komentar ya. Dan ini pertama ada dari ini Randi Albar 8550. Oke, jadi beliau bertanya, jadi Bang budget sekitar 3,5 juta. Kalau mau beli HP mantan flagship untuk harian seperti konten, suara mikrofon bagus terdengar dan main game tipis-tipis ML lebih baik Samsung S20 FE, Pixel atau LG V60. Oke, di budget 3,5 juta sebenarnya kalau memang kebutuhannya untuk konten terus dan mainnya game juga ya, ini lebih aman beli HP mid-range sekarang sih. Mid-range yang baru-baru itu udah lebih baik menurut saya. Nah, nanti buat X flagshipnya beli yang agak murah-murah aja. Misalnya nih nyobain Pixel 4 atau misalnya nanti Pixel 4a 4G, meskipun itu bukan flagship ya, tapi bisa dicoba yang cukup aman menurut saya. Nah, daripada budget 3,5 juta itu kan lumayan banyak ya, dialokasikan semua untuk membeli X flagship yang ada kelemahannya masing-masing nih. Yang pertama S10, ini S10 atau S20 FE ya, mungkin maksudnya S20 FE atau S10 FE, yang manapun itu menurut saya akan kurang nyaman di baterai nanti. Begitu juga dengan Pixel, misalnya nanti 3,5 juta itu kan dapatnya misal Pixel 5 ya. Karena kalau Pixel 6 3,5 biasanya masih minus, ada minus-minusnya. Nah, pasti akan terkendala nanti di saat buat main game gitu ya. Nah, kalau misalnya yang LG, beberapa kali saya pakai LG itu kendalanya di baterai juga, terutama di pengecasan yang cukup lama. Kalau LG V60 itu oke, bagus. Cuman ya nanti kalau misalnya untuk pemakaian jangka panjang seperti ini, terus main gamenya lumayan intens, mesti di sini tipis-tipis bilangnya. Tapi kayaknya ini sih kalau misalnya mau saran ya, LG V60 atau LG V50 ini juga masih oke. Tapi saya sarankan jangan dihabisin budget 3,5 jutanya. Ya, kelemahannya kalau beli HP baru yang mid-range itu pasti di kamera akan kurang puas. Kalau udah pernah nyobain yang misalnya X flagship, kerasa beda banget. Ya oke, mungkin saya akan nyaranin Pixel 4 XL aja. Agak kurang konsisten ya, tapi nggak apa-apa. Karena setelah dipikir-pikir, Pixel 4 XL itu memenuhi beberapa aspek. Misalnya di kameranya oke, bodinya lumayan besar sehingga nggak cepat overheat ya. Apalagi kalau bikin konten rekam lumayan lama, Pixel 4 XL cukup bertahan. Terus buat gaming juga, itu satu-satunya Pixel yang pernah saya pakai, nggak perlu pakai cooler saat bermain game Mobile Legends. Oke, mungkin di Pixel 4 XL kalau misalnya dapat unit yang bagus, full set, bea cukai itu lebih baik. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, yang terpenting layar, baterai, bodi itu masih enak dilihat, nyaman dipakai. Itu buat Mas Randi Albar ya. Berikutnya, ini dari user TW3KB7BS5R. Ini berkomentar, Bang, gimana cara mengatasi Google Pixel 5 layar jadi hijau? Kalau Pixel itu kan rata-rata hampir semuanya OLED ya layarnya. Kalau memang layarnya sudah hijau itu biasanya karena pemakaian. Cara mengatasinya sebenarnya nggak benar-benar ada cara yang buat ngefix, meskipun di YouTube itu juga ada tutorial buat menghilangkan green screen, green tint ya, bukan green screen, green tint, terus cara fix layar OLED supaya lebih normal gitu. Sebenarnya itu tutorial yang kurang begitu work ya, kurang begitu bekerja ketika dipraktikkan. Karena apa? Karena memang termasuk usia juga, layar OLED pada akhirnya akan seperti itu, sehingga ya cara mengatasinya saya bilang nggak ada cara yang benar-benar efektif. Ya paling ganti layar atau ganti unit gitu. Terus berikutnya dari KHT Ketin, nah namanya susah banget ini. Kalau misal ngecharge pakai charger Orion Samsung Type A to Type C, amankah Bang? Charger Orion loh ya, bawaan HP. Iya, saya tahu, charger Ori, saya tahu. Gini, protokolnya itu kan beda ya. Kalau Samsung itu fast charging, dia pakai Type A to Type C. Kalau di HP-HP lain mungkin jalan, sementara di HP Google Pixel itu hampir semuanya pakai power delivery, yang mana itu protokolnya beda. Jadi meskipun dia tetap ngisi, tetap aman dipakai, tapi nanti biasanya fast chargingnya nggak mau jalan, atau pengisian daya cepatnya nggak mau aktif, karena dia tuh kayak nggak klop aja gitu. Ya kalau saran saya sih ngikutin apa yang dimau oleh Google aja.
Kalau mau awet ya, kalau nggak mau awet atau mau coba-coba ya nggak masalah. Selama mungkin gini, selama HP-nya nggak panas saat di charging ya, terus layar sentuhnya nggak aneh, nggak ngacak-ngacak gitu saat dioperasikan, ya seenggaknya itu aman. Tapi disarankan, ini saya selalu kasih saran ya, kalau charger Google Pixel itu cukup sensitif. Sudah banyak pelajaran dari teman-teman yang coba-coba, meskipun pakai charger ori, pakai charger yang bagus, tapi kalau nggak Type-C to Type-C power delivery biasanya akan kena di baterainya. Baterainya cepat banget bocor atau bahkan bisa terburuknya ya mati total. Itu kalau mau dicerna informasinya silahkan diolah sendiri. Ini dari Budi Saputra, Bang Pixel 5 aman nggak? Nah, dia bertanya di video Google Pixel 5a yang rawan matot ya atau rawan mati total. Jadi Pixel sebenarnya nggak cuma Pixel 5a ya yang pernah mengalami mati total itu. Saya pernah baca beberapa user yang mengalami itu Pixel 4, pernah ada juga 4a 5G dan Pixel 5. Itu rata-rata pernah mengalami, sebagian kecil sih, nggak sebanyak Pixel 5a pernah mengalami mati total. Karena apa? Biasanya ya karena memang unitnya udah nggak bagus, udah pernah dipakai cukup ekstrim oleh pemakai sebelumnya. Karena kan kita dapat unit Pixel tuh rata-rata second ya di Indonesia ya. Cukup sedikit yang beli baru kayak gitu. Jadi ya kalau saya bilang Pixel 5 aman, saya pernah beli aman, tapi unit lain saya nggak jamin ya, karena bukan saya yang merawat sebelumnya. Oke, berikutnya dari Aska YL5OU. Bang, punya gue tuh gak bisa ada sinyalnya tuh gimana ya? Sarannya, jawab ya Bang. Oke, berarti ini tentang Google Pixel ya. Anggaplah HP-nya dia Pixel 4. Ya, kita tahu Google Pixel HP-nya nggak resmi. Yang jadi kemungkinan adalah HP-nya dia itu nggak resmi dan nggak di-reroute, emailnya keblokir. Itu satu. Kemungkinan kedua, dia udah nge-reroute, udah melakukan berbagai cara, tapi tetap nggak ada sinyal. Kemungkinan salah langkah. Atau kemungkinan ketiganya, mungkin modem di Pixelnya itu bermasalah ya. Misalnya berbagai cara sudah dilakukan. Yang jelas kalau Google Pixel kemungkinan besarnya unitnya nggak resmi, emailnya keblokir. Jadi kalau mau beli Pixel harap dipelajarin dulu apa-apa aja yang ada di dalam komunitas itu kan. Ya email keblokir pasti karena HP-nya nggak resmi. Salah satu alternatifnya ya rewrite email. Rewrite email itu apa? Udah dibahas berkali-kali, yaitu mengganti email bawaan HP dengan email HP lain yang HP resmi, sehingga bisa dipakai sinyalnya di Indonesia. Syaratnya nggak boleh di-downgrade, di-upgrade boleh. Nah, nggak boleh nambah eSIM kalau SIM satunya aja atau SIM fisiknya aja yang di-rewrite. Kalau menambah eSIM, harus di-rewrite dua-duanya. Oke, fix ya. Berikutnya dari Fahrudin. Assalamualaikum Mas, mau tanya. Waalaikumsalam, saya mau beli HP Gopik 4XL. Ini kata penjualnya, email aman, bebas reset, terdaftar Kemenperin, aktif sebelum regulasi email. Apakah worth it Bang untuk dibeli? Ya, sebenarnya kalau misalnya keterangan kayak gini tuh antara aman nggak aman ya. Kadang kan kita nggak tahu. Kemungkinan besar ada kemungkinan kayak gini ya. Saya nggak menjat HP ini gimana-gimana, tapi ada kemungkinan seperti ini. HP itu didaftarkan dengan visa turis yang 3 bulanan. Sehingga mungkin user sebelumnya hanya pakai 1 bulan, dia berarti berani reset berkali-kali sampai nanti bulan berikutnya. Nanti setelah 2 bulan pemakaian dipakai oleh pembeli berikutnya, kan kita nggak tahu sinyalnya hilang atau enggak. Jadi untuk HP Pixel itu yang paling aman itu terdaftar di Bea Cukai dan HP rewrite IMEI. Selama HP-nya nggak direset ya. Nah kalau masalah Kemenperin atau aktif sebelum regulasi IMEI itu sebenarnya semacam gacha juga ya, karena dulu saya pernah punya HP Sony Xperia yang sudah aktif dari tahun 2019 sampai sekarang. Ada yang aman, ada juga yang nggak aman. Nah jadi sebenarnya ya itu untung-untungan juga ya. Ini kalau mau dibeli nggak apa-apa, nggak masalah selama unitnya bagus, harganya cocok. Karena saya kan nggak tahu nih unitnya benar-benar bisa aman setelah pemakaian di atas 3 bulan atau enggak ya, tinggal waktu yang bisa menjawab. Oke, untuk I Love Japans, kalau Pixel 5 sama Pixel 4 bagus mana Bang soal kamera? Ya Pixel tuh kameranya bagus semua, tinggal preferensi. Kalau Pixel 4 misalnya butuh lensa zoom 2 kali optikal, ya berarti itu cocok untuk kebutuhan tersebut. Tapi kalau butuhnya lensa ultrawide, ya ambilnya Pixel 5. Jadi ini bukan sesuatu yang bagus mana, tapi mau pilih yang mana sesuai kebutuhan masing-masing. Nah berikutnya dari Ferry Kelvin, ini cukup sering nongol nih.
Mau nanya bro, gue punya Kopik 5, kemarin tuh terjatuh imbasnya layar kaca bagian bawah terlihat retak. Pertanyaannya, apakah retak tersebut langsung kena ke layarnya atau ke pelindung kacanya? Ya, tinggal diperhatikan aja coba. Kalau misalnya retak itu kan ya berarti sampai dalam. Kalau jatuhnya dari ketinggian berapa kan saya nggak lihat unitnya ya, tinggal diperhatiin. Jika diganti layar kacanya kena berapa? Saya belum pernah ganti layar, tapi kemungkinan layar Google Pixel itu sangat mahal. Saya lebih baik dibiarin aja terus saya beli Pixel unit yang baru kayak gitu daripada saya beli layar. Nanti belum jasa masangnya, belum nanti counternya yang masang bisa apa enggak, karena Pixel ini rada-rada sensitif ya dengan counter-counter pada umumnya, karena beberapa pengerjaannya kurang begitu, karena unitnya jarang, teknisi-teknisi jarang megang atau jarang lihat Google Pixel, jadi ya penggarapannya seadanya aja biasanya gitu. Apakah jika dipasang hydrogel bisa atasi tampilan retak? Ya dicoba aja, karena saya kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas nggak usah beli layar sih kalau menurut saya, karena mahal banget, bisa sampai 1.500.000. Eman-eman uang segitu. Dan nanti itu belum tentu ori ya. Dari Fajar GBZ. Pixel 4a 5G aku buat bikin akun Telegram kok nggak bisa ya, ada yang sama. Nah ini saya juga penasaran, saya belum pernah ngalamin soalnya. Telegram sama WhatsApp. Kalau WhatsApp itu mungkin ada jawabannya karena beberapa pakai WhatsApp mode. Yang pakai WhatsApp mode itu ya biasanya kena suspend atau blokir gitu ya, penangguhan akun selama beberapa hari kayak gitu. Terus dia balik lagi pakai WhatsApp resmi dari Play Store, dia tetap kena ban. Kemungkinan emailnya sudah ditandain tuh, sehingga mau didaftar berapa kali juga tetap kena ban. Nah kalau Telegram, apakah ada Telegram mode juga? Kalau misalnya ada, kemungkinan besarnya di situ. Permasalahannya di awal sudah pernah login dengan akun aplikasi Telegram yang tidak resmi, sehingga kena suspend. Nah bisa jadi unitnya masih dalam kondisi root. Nah kalau Pixelnya dalam kondisi root dan nggak bisa, coba di unroot dulu. Unroot itu beda dengan UPL ya. Jadi kondisi UPL itu nggak apa-apa. Punya saya kondisinya UPL semua loh Pixelnya, dan bisa diinstalin WhatsApp, PCA Mobile, ya ini semua bisa berjalan dengan normal. Jadi salahnya di mana, dicoba tadi yang tadi saya sampaikan ya. Dari Bayu PRT. Bang, Pixel 5 aku layarnya bergaris putih, memakai baru 4 bulan. Kira-kira emang layarnya apa karena nggak diupdate ya? Ya, masa layarnya kayak gitu? Maksudnya gimana ya? Nggak masalah, nggak diupdate tuh nggak masalah, nggak akan berdampak ke layar gitu. Kalau emang layarnya bergaris putih ya berarti emang usia layarnya dari pemakaian sebelumnya kan kita nggak tahu. Mungkin pas dipakai oleh Mas Bayu ini sudah saatnya, atau memang efek dari pemakaian yang cukup ekstrim, bisa jadi karena terlalu panas sehingga ya bergaris putih. Jadi sangat wajar HP-HP second dari, ya saya nggak tahu ini unit second atau enggak ya. Kalau misal unit second ya wajar itu terjadi, bukan hanya garis putih, bahkan garis hijau juga ada yang mengalami di Pixel 4 dan Pixel-Pixel lainnya. Jadi yang mau tolong apa, saya nggak bisa bantu apa-apa ya. Itu risiko menurut saya, udah risiko. Karena aslinya Pixel 5 itu kan harganya mahal, 6-7 juta kalau unit baru. Nah, kita dapat unit Pixel 5 dengan harga 3 juta itu kan udah miring banget, 50% lebih murah daripada harga aslinya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian kayak gini ya menurut saya udah risiko, udah tanggungan kita. Nggak perlu dikeluhkan lagi. Udah itu aja teman-teman, udah 13 menit. Menurut saya ini mungkin bisa jadi informasi tambahan. Yang bisa saya sampaikan itu ya mungkin asumsi semata, juga dari experience untuk pengalaman saya selama ini menggunakan Pixel, dan informasi-informasi dari komunitas-komunitas yang saya ikuti. Semoga lebih memberikan informasi tambahan dan yang cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.